Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Tlogosari dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube GKJ Tlogosari pada pendadaran persiapan perjamuan kudus tanggal 8 Desember 2024. Bersama-sama kita dan juga jemaat yang lain akan menyiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama beroleh undangan untuk datang dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk undangan Tuhan bagi kami semua. Dan pada saat ini kami hendak menyiapkan hati dan pikiran kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama dalam masa persiapan menjelang perjamuan kudus tanggal 8 Desember, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah dari Markus 4 ayatnya 37 sampai 39 yang demikian. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah hafal cerita ini. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut di danau. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, yang kita juga tahu kalau murid-murid Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Bukan nelayan amatir tentunya, bukan nelayan yang pertama kali berlayar, tetapi sudah sering berlayar. Namun kali ini ketika mereka menghadapi angin ribut di danau itu, ketika mereka sedang berlayar, toh nyatanya mereka pun merasakan panik dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita bersama-sama bisa belajar. Meskipun kita mungkin memiliki profesi yang berbeda-beda, kita ahli di bidangnya seperti murid-murid Tuhan Yesus yang adalah nelayan yang profesional, toh ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, seringkali kita juga merasakan kepanikan dan ketakutan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kadangkala kita berfokus pada masalah yang begitu besar di hidup kita, sampai-sampai kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sungguh berada di dekat kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Hanya karena kita berfokus pada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya ada di dekat kita. Pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang ketakutan karena angin ribut di danau, sebenarnya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di kapal yang sama, tapi mereka tidak menyadari itu. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala ada masalah-masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan yang rasanya begitu berat kita rasakan, dan kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita.
Pada saat ini kita bersama-sama hendak mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh hidup, kita bisa bernafas, kita masih bekerja sampai saat ini, keluarga kita masih ada di sekeliling kita. Itu adalah tanda penyertaan Tuhan, itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita boleh saat ini mendengarkan persiapan perjamuan kudus, itu pun karena berkat Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Kalau suatu ketika besok Minggu tanggal 8 Desember kita bisa datang ke gereja mengikuti sakramen perjamuan kudus, itu pun adalah tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah tanda Tuhan memelihara hidup kita melalui sakramen perjamuan kudus. Kita masih punya kesempatan untuk mengikuti perjamuan bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Bukankah ternyata penyertaan Tuhan di hidup kita begitu nyata dan dekat? Mari bersama-sama pada persiapan pendadaran menyambut perjamuan kudus Tuhan ini, kita merenungkan kembali penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita merenungkan, apakah kita mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat, tetapi karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari bersama-sama kita merenungkan pertanyaan berikut, juga merenungkan sabda firman Tuhan yang telah kita terima sebagai bagian dari persiapan kita mengikuti perjamuan kudus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak menyadari kehadiran Tuhan, kami tidak menyadari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, tetapi saat ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan berada di dekat kami, senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan membimbing kami dalam mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Tuhan memberkati.